Gara-gara Kyrie Irving pas baru join sama Anta, sebelum punya signature shoes-nya Anta Kai One, itu sempat pakai Anta Shockwave 5. Serinya Anta Shockwave tuh langsung jadi populer banget gitu loh. Dan sekarang gue akan nge-review seri yang ke-6. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Anta Shockwave 6. Sebelum mulai gue mau ngucapin thank you banget buat C22.id store yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review. Appreciate it so much. Abas kalian yang kepengen sepatu-sepatu basket yang tidak rilis di Indonesia, itu bisa melakukan pre-order melalui C22.id store. Nanti gue akan tinggalin linknya Instagram mereka, terus juga official Tokopedia-nya mereka di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Harga retail sepatu Anta Shockwave 6 ini berkisar di 1,8 juta. Tentunya kalau sama shipping, terus sama pajak segala macam, pastinya akan ya kira-kira di atas 2 jutaan lah ya. Nah, kemudian colorway dari sepatu ini udah lumayan banyak sih ya, ada 2 atau 3 gitu. Nanti gue akan tampilin di sini lah kayak biasa ya. Sepatu ini gue ragu sih apakah Kyrie Irving bakalan pakai Anta Shockwave lagi. Secara dia kan udah punya seri signature-nya Anta Kai One, dan sebentar lagi pasti akan keluar Anta Kai 2. Kayaknya sih Shockwave 6 ini nggak bakal dia pakai deh ya. Apalagi ada seri budgetnya juga Anta Kai Speed ya kan. Itu kayak versi downgrade-nya Anta Kai One atau Kai One lah ya. Itu Anta Kai Speed tuh. Jadi kayaknya dia nggak akan pakai sepatu ini. Tapi Kyrie Irving punya andil dalam bikin siluet sepatu ini kayaknya, karena dia merupakan creative director apa ya kalau nggak salah di Anta Basketball. Makanya kalau dilihat sekilas memang desain sepatu Anta Shockwave 6 ini kayak punya ciri khasnya desain ala-ala Kyrie Irving gitu lah ya. Lihat sepintas gitu udah langsung ketahuan, oh ya ini Kyrie Irving banget nih desainnya ya. By the way, detailing sepatu ini sih bener-bener gila abas kalian, mewah banget. Itu kayak di setiap sisi sepatunya tuh detailnya tuh ada, terus kayak yang aduh niat banget gitu loh, keren banget. Nanti gua akan tampilin ya di video ya highlights detail sepatu ini. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Anta Shockwave 6 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber. Traction pattern-nya itu kayak modified herringbone gitu. Jadi herringbone-nya ke segala arah gitu. Nah, kemudian kalau gua dorong-dorong traction pattern-nya gokil, keras-keras banget, dalam-dalam juga. Ini sih udah pasti awet untuk pemakaian outdoor. Secara semua sepatu basket dari brand China biasanya memang outsole-nya itu dibuat untuk durable outdoor. Dan di Anta Shockwave 6 ini memang mereka sudah menggunakan teknologi outsole yang diberi nama DuraTrack. Jadi extra durable traction. Jadi emang ya ditujukan untuk durability sih di lapangan outdoor ya. Di bagian tengah outsole-nya itu di cut out dan terlihat ada shank plate di situ. Jadi torsional support-nya sepatu ini udah memadai banget. Sepatu ini tuh nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak bisa dipelintir-pelintir, gokil. Kemudian untuk midsole-nya mereka menggunakan teknologi cushioning full length nitrogen. Dan kalau gue pencet-pencet, nggak begitu bisa compressing karena banyak caging di sana sini. Abas kalian bisa lihat ada TPU cage gitu ya, terus di bagian dalamnya juga ada overlap outsole, ini ke caging juga nih. Jadi memang nggak begitu bisa dipencet-pencet, tapi feelingsnya kayaknya bouncy banget deh ini cushioningnya. Nah, yang canggih ada sejenis material TPU gitu di bagian lateral sepatu ini, kayak ditanam di dalam midsole gitu ya. Dan itu kayak dibikin duri-duri gitu, gila ini keren banget sih. Jadi si material TPU ini bakalan memberikan lateral support yang maksimal banget. Gila sih, ngelihat fitur ini aja udah kayak langsung yakin gitu supportnya sepatu ini pasti elite deh.
Upper materialnya ini 90% sih pakai textile mesh, tapi textile meshnya kalau dilihat dari dekat itu kayak double layer gitu. Jadi ada textile mesh yang bolongannya kecil-kecil, kemudian di bagian paling luarnya, bagian paling atasnya itu kayak ada jaring-jaring net kayak gitu tuh. Sepertinya ini berfungsi untuk menambahkan durability dan support juga. Selain itu juga masih diperkuat dengan penggunaan material fuse overlay itu di bagian toe. Kemudian ada juga berupa jahitan-jahitan atau bordiran-bordiran di seluruh badan sepatu ini ya. Selain berfungsi untuk memberikan durability, ini juga menambah kesan estetiknya. Sepatu ini jadi keren banget sih, ini kayak karya seni tau nggak nih sepatu. Udah kayak kanvas terus dilukis-lukis gitu tapi pakai benang gitu, pakai jahitan-jahitan. Keren banget sih ini ngeliatnya. Kemudian ada sedikit penggunaan material synthetic leather di sekitaran lacing system, kemudian juga di bagian heel. Material talinya dong abas sekalian, gokil. Gue baru pertama kali sih ngelihat material tali di sepatu basket kayak gini, tebel banget ini material talinya, berasa mewah banget, premium banget. Kemudian lacing systemnya gue suka nih, mereka menggunakan internal lacing system, jadi lubang-lubang penaliannya tuh ditaruh di sisi dalam sepatu. Biasanya kalau udah internal lacing system kayak gini, kunciannya bakalan lebih oke. Kemudian ini kan mereka pakai pita-pita nilon nih lubang-lubang talinya, dan kalau dilihat ke dalamnya itu ternyata pita-pita nilonnya nyambung sampai bagian dasar sepatu. Jadi ketika tali-tali ini ditarik, itu bakalan narik keseluruhan upper nih dan bakal memberikan kuncian yang oke banget. Untuk material lidahnya itu pakai mesh standar aja. Kemudian untuk padding lidahnya gokil, ada sedikit material synthetic leather di situ, terus ada bordiran logo mata lah, ini udah khasnya si Kyrie Irving banget. Nah, terus paddingnya ya tadi lupa gue, paddingnya tebel sih, tebel terus padat, apalagi di depannya juga ada material synthetic leather kan, jadinya ini udah pasti nahan sih ketika tali sepatunya dikencengin, nggak bakalan berasa ngeganjel nih harusnya. Untuk padded collarnya juga termasuk oke sih, termasuk tebal, termasuk padat juga. Terus bagian heelnya dibikin sculpted, mudah-mudahan nggak ada masalah heel slip. Kemudian insole-nya bisa ditarik, cuma kayak ada lem-lemnya gitu, jadi gue nggak berani tarik semua gitu ya. Insole-nya cukup standar, tapi ya lumayan tebel lah ya kalau dibandingin sama insole-insole sepatu basket Nike gitu ya. Apalagi di sepatu-sepatu basket budgetnya gitu kan biasanya tipis banget gitu. Ini sih lebih oke sih, lebih berasa tebel, cuma ya nothing special juga. Di bagian bawahnya insole itu ada stroble board. Dia termasuk stroble board tradisional gitu sih, yang agak keras, cuma memang kayaknya nggak keras-keras banget, dibikin sedikit lebih lunak gitu. Terakhir di bagian belakang ada external TPU heel counter. Jadi yang warna kuning-kuning ini itu material TPU tuh, kalau diketok-ketok keras. Kemudian masih diperkuat lagi sama material synthetic leather. Dan kalau gue pencet-pencet external TPU heel counternya, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah oke banget lah. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Anta Shockwave 6 ini. Biasanya sih bakalan hadir versi Pro-nya, itu bakalan lebih mahal harga retailnya. Tapi secara tag-nya biasanya akan lebih dibikin lebih canggih lagi lah gitu. Kayak shank plate-nya biasanya akan diubah jadi carbon fiber. Terus juga cushioning-nya biasanya bakalan lebih mewah lagi. Ini yang gue review nih versi Shockwave 6 yang regulernya lah bisa dibilang. Ngomongin siluet, ini sih siluetnya jelas keren banget lah. Secara low cut gitu ya, gue demen banget sepatu basket low cut. Dipakai casual udah pasti cocok banget, cuma memang warnanya terlalu ceria ya, terlalu meriah ya. Mudah-mudahan nanti akan ada colorway yang lebih kalem gitu, jadinya kan lebih enak ya kalau mau dipakai buat casual sekalian selain untuk basket gitu ya. Matchingin outfitnya bakalan lebih gampang. By the way, bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan ya, jadi kalau mau dipakai casual seharian pun gua rasa nyaman sih. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gua terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.